Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang teduh seperti biasa, Abu Nawas berjalan-jalan keliling kampung untuk mengusir rasa jenuh. Ia mengenakan jubah lusuhnya yang khas dan bersiul kecil sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Setelah berkeliling cukup jauh, ia pun mampir ke warung langganannya, tempat nongkrong favorit bersama kawan-kawan lamanya. Begitu duduk, Abu Nawas langsung disambut teh hangat dan obrolan ringan. Baru saja ia menyeruput teh pertamanya, tiba-tiba terdengar kegaduhan dari arah jalanan. "Tangkap! Cepat tangkap dia!" teriak seorang dari kejauhan. Orang-orang di sekitar warung berhamburan keluar. Karena penasaran, Abu Nawas pun berdiri dan bertanya kepada salah satu warga yang berlari terburu-buru. "Ada apa ini, Tuan? Kenapa semua orang panik?" Dengan nafas terengah-engah, warga itu menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil, Tuan. Kami sedang mengejarnya." Mendengar hal itu, mata Abu Nawas pun langsung terbelalak. "Orang gila menculik anak kecil? Wah, ini tidak bisa dibiarkan," seru Abu Nawas. Dan tanpa pikir panjang, ia pun ikut berlari mengejarnya. Orang gila tersebut terlihat berlari ke arah menara tua di tengah kota sambil menggendong anak kecil yang menangis ketakutan. Warga semakin banyak yang ikut mengejar, namun semakin dikejar si penculik makin panik. Setibanya di menara, ia pun langsung memanjat cepat ke atas sambil tetap membawa si anak kecil. Saat beberapa warga mencoba ikut naik, tiba-tiba orang gila itu berteriak keras dari atas menara. "Hei! Kalau kalian naik, aku akan jatuhkan anak ini." Sontak semua warga pun berhenti. Takut ancamannya bukan sekedar gertakan. Mereka tak berani melanjutkan. "Waduh, gimana ini? Kalau kita diam saja, anak itu bisa celaka. Tapi kalau kita naik, dia bisa nekat menjatuhkannya," ujar salah satu warga panik. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Lalu dari kejauhan muncullah Abu Nawas dengan santainya berjalan membawa gergaji besar di tangannya. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Dan dengan tenang, Abu Nawas pun mendekati menara dan berteriak lantang. "Hei orang gila, kalau kamu tidak segera membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini dari bawah." Orang-orang yang mendengar itu pun langsung melongo. "Abu Nawas, serius mau digergaji?" bisik warga satu sama lain. Namun Abu Nawas tetap serius. Ia bahkan sudah mulai menggergaji salah satu tiang kayu penyangga menara. Melihat hal itu, si orang gila di atas pun tampak panik. Ia melihat ke arah bawah, wajah warga-warga yang tegang. Lalu melihat Abu Nawas yang benar-benar serius menggergaji. Matanya membesar, keringat dingin juga mulai menetes. Jangan, aku menyerah," teriaknya. Beberapa detik kemudian, ia pun melepaskan anak kecil itu secara perlahan dari gendongannya. Dan anak itu pun berhasil ditangkap oleh warga yang berjaga di bawah. Seluruh warga bersorak gembira. Anak kecil itu berhasil diselamatkan tanpa terluka. Orang gila itu kemudian berhasil diamankan oleh petugas kampung. Dan anak kecil tersebut langsung dipeluk erat oleh ibunya yang menangis terharu. Salah satu warga menepuk bahu Abu Nawas. "Luar biasa kamu Abu Nawas. Kami semua bahkan tidak terpikir sampai begitu." Abu Nawas hanya tersenyum sambil menengguk sisa teh hangatnya yang kini sudah dingin. "Ya, aku cuma pakai logika sederhana saja. Kalau orang gila bisa bikin ancaman, ya aku juga bisa." Warga pun tertawa lega. Dan hari itu Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kampung dengan gergaji sebagai senjatanya. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, di istana Baginda Raja, sebuah permintaan yang terbilang mustahil terdengar di ruang tahta. Baginda Raja yang terkenal suka meminta hal-hal aneh dan nyeleneh, kali ini kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah kamu percaya akan adanya kuda sakti?" tanya Baginda Raja dengan suara penuh misteri. Abu Nawas yang tengah duduk santai di dekat takhta tertegun sejenak. Ia tahu kalau Baginda Raja sudah mengajukan pertanyaan seperti itu, pasti ada yang aneh di baliknya. Abu Nawas pun menjawab dengan hati-hati. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil Paduka. Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan tidak memiliki kuda sakti Paduka. Kesaktiannya ada pada cincin, bukan pada kuda." Baginda Raja pun tersenyum lebar, seolah tahu bahwa Abu Nawas akan merespon seperti itu. "Tapi aku yakin ada Abu Nawas, karena aku telah menemukannya." Abu Nawas pun semakin penasaran. "Wah, Paduka, kalau memang ada, beritahulah saya, di mana tempatnya Paduka?" Baginda Raja berdiri, matanya bersinar penuh percaya diri. "Besok aku akan menunjukkannya kepadamu Abu Nawas." Dan keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil lagi ke istana. Kali ini Baginda Raja mengajaknya keluar dari istana menuju sebuah tempat yang sangat luas, bahkan lebih luas dari lapangan yang biasa digunakan untuk latihan prajurit. Setelah melewati jalan panjang, mereka sampai di sebuah kandang besar yang dikelilingi oleh pagar yang tinggi. "Ini dia Abu Nawas," seru Baginda Raja dengan bangga. "Kuda sakti yang aku maksud ada di sini." Abu Nawas pun menatap sekitar. Kandang itu besar sekali, lebih mirip gudang penyimpanan. Ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda dengan sabun dan ember. Dan di dekatnya ada sebuah kuda biasa yang tampaknya tidak lebih dari sekedar kuda pekerja. Baginda Raja dengan penuh percaya diri menjelaskan, "Lihatlah, itu dia Abu Nawas. Dia bisa melakukan apapun yang aku perintahkan." Abu Nawas pun menatap kuda tersebut dengan heran, lalu beralih melihat pria yang sedang membersihkan kotoran itu. "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" tanya Abu Nawas meragukan apa yang baru saja didengarnya. Pria itu tersenyum penuh kemenangan. "Oh ya," Abu Nawas mulai merasa ada yang janggal. "Jadi kamu bisa melakukan apapun yang diperintahkan Baginda Raja?" tanya Abu Nawas lagi. Pria itu pun mengangguk mantap. "Iya Tuan, saya bisa melakukan apapun." Abu Nawas yang merasa dipermainkan tiba-tiba mendapatkan ide yang cerdik. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan menendang kaki pria itu berkali-kali. Pria itu pun terkejut dan hampir terjatuh. "Nah, sekarang larilah," perintah Abu Nawas. "Tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari, kalau memang kamu benar-benar sakti." Pria itu pun merintih kesakitan akibat tendangan itu. Namun ia mulai berlari dengan susah payah, terpincang-pincang seolah-olah kakinya terluka parah. "Mana ada kuda sakti yang larinya begitu?" teriak Abu Nawas tertawa keras. "Paduka pasti telah keliru." Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu tidak kuasa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Dan semua penjaga serta petugas istana yang melihat itu pun tertawa melihat kekonyolan yang terjadi. "Jadi ini yang dimaksud kuda sakti?" tanya Abu Nawas masih tertawa. "Kalau ini kuda sakti, maka saya rasa kuda saya yang biasa saja bisa berlari lebih cepat dari itu." Baginda Raja pun walaupun malu tak bisa menahan tawanya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Ah Abu Nawas, engkau selalu bisa menemukan cara untuk membuatku tertawa. Ternyata aku memang telah tertipu. Ini kuda biasa dan pria itu hanya manusia biasa yang berakting Abu Nawas." Abu Nawas pun menepuk bahu Baginda Raja dengan penuh kasih sayang. "Ya, kadang Paduka, kesaktian itu bukan pada apa yang tampak di luar, tetapi pada pikiran dan kebijaksanaan kita. Seperti halnya perintah yang bisa kita berikan kepada orang lain, tapi tidak selalu bisa kita percaya begitu saja." Baginda Raja mengangguk, masih terpingkal-pingkal. "Benar Abu Nawas, benar. Aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang."
kisah selanjutnya. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin, Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kotak besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silahkan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. Tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati, katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi, Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi, kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan." Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. "Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya," katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini." Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya, Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela, "Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar." Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak, "Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur." Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi. Dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan.
Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi, pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar. Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan. Aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya.
Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. "Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini," seru Abu Jahil dengan nada kesal. Pedagang itu pun hanya mengangkat bau. "Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini." Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. "Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. "Kamu lihat itu, Abu Jahil?" "Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan?" tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius, "Itu kotorannya sendiri." Abu Jahil pun terperangah. "Astagfirullah. Tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya." Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. "Jadi ini bukan cuma soal daging ya?" "Nah, tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya." Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna. Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan." Abu Jahil pun hanya terdiam lama. "Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Itulah hikmah dari perintah Allah Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga." Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya.
Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu meletakkan kayu ini di punggungku," pinta Abu Nawas. "Waduh, mohon maaf nih Abu Nawas. Kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami gak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu. Pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Kawan, tunggu. Aku minta tolong dong, kumpulin kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Nggak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dianya nggak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu nggak mau memberikannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Ya bener sih, tapi aku bilangnya kan nggak ada apapun. Namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu
berapa umur kita sekarang. Tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.